Tahun 2022 menjadi tahun yang kurang bersahabat bagi bursa saham di tanah air. Digadang-gadang mampu melesat menembus level di atas 7.000 pada tutup tahun. IHSG malah kehabisan tenaga, ditekan sentimen dari dalam dan luar negeri. Sejatinya pada awal tahun, para pelaku pasar masih optimistis dengan kiprah pasar saham di tanah air. Presiden Joko Widodo pada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia 3 Januari bahkan menyebut kinerja bursa saham di tanah air jauh lebih baik ketimbang kinerja sejawatnya di kawasan Asia Tenggara. 3, 2, 1. Ya, demikianlah perdagangan Bursa Efek Indonesia 2000. Bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dengan return 10,1%. Ini sebuah angka yang lumayan tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura, kita juga masih yang paling atas. Singapura di 9,8, Malaysia minus 3,7, Filipina minus 0,2%, kita di 10,1%. Ini juga patut kita syukuri. Segenang sepenarian, para pelaku pasar juga optimistis indeks harga saham gabungan di tahun 2022 bisa kembali melesat. Salah satunya dipicu momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya ke Ukraina. Meski tidak langsung berdampak, perang negara tetangga ini menjadi momentum kembalinya jatuh pasar saham dan pasar keuangan global, tak terkecuali di Indonesia. Benar saja, mimpi buruk di pasar saham Indonesia dimulai. Efek turunan perang Rusia yang berujung pada ketidakpastian ekonomi global, ditambah kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate secara drastis, membuat investor secara psikologis dilanda panic selling. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. Kejatuhan pasar saham tanah air yang pertama di tahun ini terjadi pada akhir April hingga Mei 2022. Sempat berjaya sebelum libur Idul Fitri dan menyentuh level 7.200. Dalam 5 hari beruntun, IHSG terus terkoreksi dan terlempar ke level terendah 6.500. Namun dalam sepekan kinerja IHSG mampu kembali bangkit dan kembali ke level psikologis 7.000. Ini bukan pertama kalinya indeks harga saham gabungan mencapai titik tertinggi lalu terjungkal. Dari catatan CNBC Indonesia, sepanjang tahun 2022, setidaknya 3 kali bursa saham tanah air mengalami guncangan, dihantam sentimen dari dalam dan luar negeri. Namun sentimen kenaikan suku bunga The Fed sangat dirasakan sepanjang tahun 2022. Laju IHSG terus tertahan hingga akhir tahun. Bulan Desember, bulan yang secara historikal berkinerja baik dipicu sentimen window dressing serta Santa Claus rally, nyatanya masih belum mampu membuat IHSG berkinerja optimal. Tidak hanya berbagai kisah pilu, bursa saham di tahun ini juga diwarnai dengan aksi korporasi besar, mulai dari IPO, right issue hingga stock split. Dari catatan regulator hingga akhir tahun 2022, tercatat 59 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dana yang dihimpun pun tak main-main, mencapai 33,06 triliun rupiah.
Kebijakan Bursa Efek Indonesia memberikan karpet merah bagi startup yang akan melantai melalui papan New Economy disambut positif. Tercatat ada 2 startup yang melantai sepanjang tahun 2022. Ada Gojek Tokopedia Goto dan dari grup Jarum Global Digital Niaga atau BELI. Yang paling fenomenal dan banyak mendapatkan perhatian pelaku pasar sepanjang tahun ini adalah saham Gojek Tokopedia atau Goto. Ditawarkan di harga Rp338 per saham saat pertama kali melantai di bursa pada 11 April 2022 silam. Goto langsung merangsek ke 3 besar perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dengan nilai mencapai Rp469 triliun. Sebuah angka fantastis yang bisa dicapai selama masa pandemi. Demi menjaga harga saham, manajemen Goto pun menetapkan kebijakan lock-up hingga 30 November 2022. Namun berakhirnya lock-up sekaligus menjadi mimpi buruk bagi saham Goto. Harga saham Goto terus anjlok mengalami ARB beruntun. Dan kini harga saham Goto sudah kehilangan 76% lebih valuasinya dibandingkan sejak pertama kali melantai di BEI. Saham Goto pun harus terlempar dari 10 besar saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia dan hanya berharga Rp80-an per lembar. Selain IPO, sejumlah perusahaan juga mencatatkan aksi korporasi, salah satunya stock split. Dari catatan tim CNBC Indonesia, ada sejumlah korporasi yang mencatatkan aksi pemecahan saham atau stock split. Yang paling ramai dan diperbincangkan, salah satunya saham Bayan Resources atau BIAN yang melakukan stock split pada 17 November lalu dengan skema 1:10. Skema stock split ini sukses disambut pasar dan membuat saham BIAN banyak ditransaksikan oleh para investor. Redaksi CNBC Indonesia juga mencatat sejumlah perusahaan yang melakukan penambahan modal melalui skema right issue sepanjang tahun 2022. Dari data Bursa Efek Indonesia ada 40 perusahaan yang melakukan right issue dengan nilai mencapai Rp96,9 triliun. Mayoritas perusahaan yang right issue berasal dari sektor keuangan yaitu 21 perusahaan. Sisanya berasal dari sektor lain seperti konsumer, teknologi, dan lainnya. Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang lebih berat bagi pasar saham global, tak terkecuali Indonesia. Ketidakpastian ekonomi ditambah masih belum usainya perang Rusia dan Ukraina dipastikan membuat investor masih akan wait and see untuk masuk ke pasar berisiko tinggi, termasuk pasar modal. Tim Liputan CNBC Indonesia.